Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan tetap semangat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Raden Nurul Sobari SPD dari SMP YPC Cisarua, CJP Angkatan 7, Kabupaten Bogor. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dulu, saya adalah guru yang fokus pada transfer ilmu dan teacher centered. Sebelum mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya masih menganggap anak sebagai kelas kosong, dan saya sebagai guru harus mampu mengisinya dengan ilmu sebanyak-banyaknya, dan itu akan anak dapatkan dengan fokus, diam, dan manut pada apa yang saya ajarkan tanpa mempedulikan apa yang menjadi keinginan, minat, dan bakat siswa. Nilai menjadi target utama untuk saya dulu. Sebelum mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya masih berasumsi bahwa target anak sama dengan keberhasilan seorang guru. Pembelajaran yang saya berikan terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Hal ini membuat anak merasa tertekan karena anak harus mendapat nilai bagus dan kepercayaan diri anak menurun jika dia tidak mampu mendapatkan nilai sesuai target yang diinginkan. Dulu, tidak ada bonding antara saya dan siswa. Sebelum mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya merasa tidak ada kedekatan dengan siswa secara emosional, sehingga saya tidak mampu membangun nilai-nilai baik yang harus anak miliki. Saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk menegakkan kedisiplinan, sehingga yang muncul bukan rasa segan, namun ketakutan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, banyak sekali hal yang saya dapatkan, utamanya tentang pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, pendidikan kodrat alam, dan kodrat zaman. Mengenai pendidikan memerdekakan, setelah mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya meyakini bahwa semua anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang beragam. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, kinestetik. Saya mulai memahami bahwa tugas saya harus mampu mendesain pembelajaran yang mengakomodir keberagaman anak. Untuk itu, saya mulai dengan mengidentifikasi karakteristik setiap anak, baik hambatan, juga perkembangan dan kemajuannya, dalam rangka memusatkan pembelajaran pada mereka. Dan saya meyakini bahwa anak-anak itu adalah gelas yang sudah berisi air. Saya bertugas untuk memberikan rasa pada air yang ada dengan cara melakukan pendekatan dengan metode belajar yang variatif sehingga siswa merasa tenang, semangat, dan mengikuti pembelajaran tanpa tekanan. Mengenai pendidikan menuntun, setelah mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya menyadari sebagai pendidik saya tidak boleh memaksakan kehendak saya kepada anak-anak karena mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing, dan saya sebagai guru berkewajiban untuk memberikan uswah hasanah dan menuntun anak untuk menggali potensi yang mereka miliki. Penuh keyakinan mendorong mereka untuk selalu berkarya dan selalu percaya pada diri sendiri, serta mengingatkan dan menunjukkan arah yang tepat jika ditemukan kesalahan dalam proses yang dilakukan. Saya harus menjadi guru yang ingar sosul gurudo, Madya Mangunkarta, Tutpuri Handayani. Mengenai pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran pelajar Dewantara, saya meyakini bahwa saya tidak boleh menyamakan pendidikan dulu dan sekarang, karena alam dan zamannya pun berbeda. Saya harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih, namun dengan tetap menanamkan nilai-nilai baik sebagai kekuatan karakter anak, sehingga jika ditemukan tantangan dalam proses, mereka tetap mampu memilih dan memilah mana yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, apa yang harus dan tidak harus mereka pilih.
Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera saya terapkan adalah saya harus merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Saya harus menuntun siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Saya harus melakukan pendekatan emosional dalam rangka membangun bonding dengan anak sehingga lebih mudah dalam menanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Saya harus melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Saya juga harus berusaha menjadi teladan dan coach yang menginspirasi untuk anak. Kesimpulannya, guru adalah role model. Guru harus berusaha menjadi inspirasi terbaik untuk anak. Maka dari itu, tanamkan trilogi Ki Hajar Dewantara dalam hati. Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarta, Tuturi Handayani. Bapak dan Ibu guru, mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.